kasih semuanya, terima kasih. Halo semua penonton di rumah, selamat datang di The Dylan Show episode 2. Balik lagi sama gue Dylan Cross, host dari The Dylan Show ini. Di episode pertama kemarin, kita udah ngeliat cewek-cewek cantik bidadari-bidadari e-sport. Dan di episode kedua hari ini, kita bakal ngeliat orang-orang jago dan ganteng, katanya. Kita langsung aja sambut Evos Mr. 05 dan Evos Street. Silakan duduk. Apa kabar semuanya? Duduk, silakan. Gimana kabarnya kalian? Wah, udah lama banget gak ketemu ya. Terakhir gue tuh ikut nonton kalian yang live itu di Thailand. Itu udah lama banget ya. Udah lama. Rambut tuh masih hitam. Makin ganteng aja nih. Masih hitam. Rambutnya sekarang warnanya udah kayak buyah. Menandakan dia buyah terus. Iya. Berapi-api ya kan? Berapi-api. Street gimana kabar? Baik. Kita baru pertama kali ketemu ya by the way ya? Bener. Kemarin gue nonton sih, luar biasa kalian mainnya ya. Bisa juara 1 di FFIM. Gue mau nanya nih, bagaimana nih kira-kira? Nanti kan kita FFWS ini di Singapura ya, kalau nggak salah ya. Bener. Dan itu pas banget sama bulan puasa. Nah berarti lu bisa jadi lebaran nanti di Singapura dong. Itu keluarga gimana? Ngizinin nggak? Support nggak? Kalau dari gue paling ya keluarga nge-support sih. Itu nomor 1. Karena ini kan hitungannya udah worth ya. Mau gimana pun ya kita tetap ngelaksanin tugas kita. Tapi berarti udah ngedukung ya. Kalau Street gimana? Kalau gue sama juga ngedukung, soalnya udah bawa nama negara ya harus ngasih yang terbaik. Luar biasa, tepuk tangan dulu guys. Selebihnya dari FFWS itu kan kita nanti di depan ya. Sebelumnya, sebelum FFIM, kalau yang gue lihat tuh di FFML sempet ada clash ya. Nah itu ada apa tuh sebenarnya? Gue nonton juga tuh kebetulan. Dan itu Regi sama Ipul ya? Mr. 05 dan mantan Mr. 13. Yeah. Sekarang udah jadi Sam 13. Gue mau nanya dong ke Street, itu gimana sih ceritanya? Aslinya itu cuman yang di kamera doang, yang di belakang kamera sering banget sebegitu. Itu kalau buat kita ya biasa aja gitu, soalnya kita kalau ada yang lagi nurun kita semangatin. Itu cara kita buat semangatin player kita begitu sih. Jadi biasa aja gitu. Sempat di posisi 3 ya, nggak naik-naik dan sempat terlihat fans EVOS Karbitan. Itu gimana tuh? Pas ada fans EVOS Karbitan tuh ketika lagi di situ tuh kalau gue lihat ya, ketika lagi kalah tuh EVOS meong, bukan roar lagi meong gitu. Ketika kemarin di FFIM kalian dapat juara 1, baru tuh gue lihat orang yang sama. EVOS roar luar biasa. Gimana tanggapan kalian terhadap fans-fans seperti itu, Karbitan? Ya kalau gue sih paling biasa aja sih nanggepinnya. Buat gue tuh yang kalau kayak yang begitu itu buat gue tambah panas gitu. Tambah panas di in-game ya kan. Gue mau ngebuktiin ke mereka bahwa gue tuh ya bisa juara gitu. Jadi dari bukti gitu. Kalau gue kan mungkin buktiin dengan karya, kalau lu dengan skill. Luar biasa. Kalau lu gimana? Sama, mungkin kalau nggak ada yang karbitan, nggak ada yang hujat itu main kita nggak bagus juga gitu. Biasa aja. Cuman yang support terus, yang ada nggak ada yang hujat, percuma sih. Seru juga ya kalau dengerin kisah-kisah kalian gitu ya. Gue lihat sekarang Mane kan udah nggak main ya. Kenapa dia udah nggak main dan milih jadi coach? Karena tangannya udah kaku dia. Tangannya udah kaku. Tangannya udah Masih kaku muda, dia. tangannya udah kram gitu. Udah kaku dia. Oke, seperti yang sudah dibilang kemarin, katanya itu kejadian seperti itu udah biasa ya. Kita balik lagi nih. Kalau misalnya di belakang kamera, itu katanya lu sempet sampai didiemin tuh? Enggak sih, kalau didiemin mah enggak. Paling latihan kurang. Latihannya jadi kurang. Oke, kita lihat guys cuplikannya kayak gimana ya. Lo itu ngeplan katanya sekarang mah gini, itu tuh lo nafsu. Lo mikirin nggak posisi si Ipul atau di mana kalau bareng-bareng? Lo mau main maju aja sendiri makanya lo mau berenang. Tadi katanya lo minta bukti yang itu. Nah sekarang lo ngomong seenaknya Jidan ngomong gini, lo belum butuh gua nggak? Lu kasihan sama Street. Street punya impian yang bagus. Gue tuh pusing dari kemarin bikin fit doang. BPM-nya gue naik tuh gara-gara dia. Dia tuh ngomong sama gue, kalau di juara, kan begini ya. Lu tuh yang bener jadi orang. Lu tuh dipentingin di tim tapi lu tuh gak pernah ngotak jadi orang. Luar biasa sekali ya. Kalau kita lihat dari videonya, Sam itu sosok seorang kapten yang kuat dan bisa
yang namanya memimpin tim. Iya. Kalau menurut begitu gak? Ya sebelum di gua satu tim di EVOS ini emang sebelumnya kan gua teman kecil sama dia. Emang dia begitu sifatnya. Ini baru tahu gak? Iya. Luar biasa. Dia emang begitu sifatnya. Tapi kenapa lu sempat nggak mau ikutin dia katanya? Sebenarnya mah bukannya mau ngikutin atau gimana ya, itu mungkin karena gue kurang adaptasi kali ya. Karena gue juga kurang latihan sama mereka. Di satu sisi, tiap gue ajak latihan, si Ipul ya entarek. Kadang dia main game lain, iya entarek. Ya mungkin di satu sisi ya mungkin gue jago nih, Tapi dari jago gue pun juga gue perlu latihan bareng tim dong, ya kan. Benar, biar lebih nyari dapet. chemistry ya kan, nyari meta baru. Nggak mungkin gue tiba-tiba nggak latihan terus juara, nggak mungkin kan. Perlu latihan juga sama tim. Ya menurut gue pas konflik kayak gitu gue kurang latihan sama tim sih. Kurang latihan sama tim. Jadi lu tuh nuntut mereka untuk bisa sering latihan sama tim gitu ya. Tapi kan bisa saja mereka mungkin pas lagi main game lain itu lagi refreshing gitu kan. Karena itu kan sebelumnya kan udah deket-deket FFML lah itu konfliknya pas FFML. Itu ya udah sering gue ngajakin ke anak-anak ayo latihan sama gue. Gue pun juga perlu latihan, tapi ya anak-anak pun juga kayak Ipul ya semuanya ada, gue nggak nyalain Ipul juga, semuanya kadang ya ntar ya males-malesan gitu. Jadi entar-entaran mulu gitu ya. Tapi dari setelah video itu yang bikin kalian bisa bersatu lagi dan bisa makin mantap lagi dong. Nah iya bagusnya kita ada kesalahan di FFML itu. Jadi biar kedepannya kita evaluasi biar nggak terjadi lagi gitu. Biar belajar dari kesalahan dan akhirnya dibuktikan di FFIM menjadi juara 1. Luar biasa, tepuk tangan dong guys. Kurang luar biasa apa? Dari kesalahan langsung belajar dan bisa menjadi yang terbaik gitu. Dan sekarang memegang nama Indonesia untuk bisa main di Singapura, yaitu di FFWS. Sampai mau lebaran di sana. Oke, kita balik lagi ke Manai kali ya. Ya, Manai coach yang baik gak? cukup baik sih buat saat Cukup ini. baik Ya, untuk saat ini. Cukup doang, bukan sangat baik. sama lah. Kenapa dia sempat bisa jadi coach dan tidak main lagi? Emang benar-benar udah menurun banget kah di yang Piala Dunia sebelumnya? Karena kan kalian ini adalah world champion. Manai juga world champion termasuknya. Waktu di Thailand, di Garena World di 2018 ya? 2019. 2019. Ya semenjak itu kan kita pas abis FFWC itu kita kan sebenarnya itu mau bubar ya. Epos Capital itu mau bubar, Ipul, Manai, Cupai itu mau bubar semuanya. Cuma gue bilangin ke anak-anak ya, lu sayang nyanyain waktu lu gitu buat game ini, lu perjuangan lu tuh kebuang sia-sia kalau misalkan lu pada bubar gitu. Banyak orang yang di luar sana yang pengen kayak kita gitu, juara dunia atau juara turnamen besar gitu kayak Free Fire World Cup gitu. Tapi kenapa lu pada bubar gitu? Kenapa lu pada nggak manfaatin kesempatan ini gitu kata gua. Mungkin yang plan si Manai itu si Manai doang yang keluar ya kan. Tapi gua sama Ipul ngesimpulin kalau bahwa si Manai itu udah lu kalau misalkan keluar jangan kata gue ya. Mendingan lu jadi coach atau enggak cadangan. Dia dulu sebelum jadi coach itu dia jadi cadangan dulu. Jadi cadangan dulu. Nah, Cupai kan keluar kan ya. Cupai keluar akhirnya gue sama Ipul sama Manai nyari roster baru. Akhirnya ketemu si Paik sama Abu ya kan. Itu Kenjo belum ada. Oh ya, sebelum Kenzo join ya? Kenjo belum join di situ. Nah, di situ kita udah ngefixin nih si Manai jadi coach. Kita berempat nih jadi player ya kan. Nah ya udah kita jalanin sehari-harian kayak biasa. Itu yang setuju atau yang kasih pendapat untuk Manai jadi coach itu Manainya sendiri atau kalian? Kita berdua sih ya Maipul. Karena gimana ya, gua nggak mau gitu kehilangan temen seperjuangan yang bener-bener lepas dari gua gitu. Soalnya kalau gua lihat dari yang FF Garena World itu, kalian udah nggak dapet juara lagi setelah itu kan? Iya udah. Langsung tuh kayak performance kalian tuh menurun. Itu sempat gue bilang juga, apakah EVOS Capital, EVOS Prepare bubar, ternyata aman. Terus gimana? Pertama kali join di EVOS FF ini? Ya bangga pasti, soalnya kan tim juara dunia gitu. Tapi di lain sisi ya ada harus bisa ngebuktiin gitu. Bukan cuma numpang nama aja gitu ya? Harus ngebuktiin, makanya ntar FFWS ya harus bisa buktiin sih gitu. Juara dunia kedua lagi, dapetin piala juara dunia kedua gitu ya, luar biasa. Berarti sekarang udah 1 tahun ya straight di sini ya? Iya, udah 1 tahun. Di EVOS Define ini ya, namanya jadi keren banget ya, EVOS Define. Kalau dilihat dari street di sini ya, bener-bener lu katanya disupport full di dunia e-sport ini ya?
Dan dulu lu juga pernah masuk pesantren ya? Pernah. Dan kabur? Iya. Wajar sih kalau kabur. Kita lihat kisahnya guys. Dia sembunyi-sembunyi kalau misalnya pulang, kalau mama sama papa lagi nggak ada di rumah. Nah, tiba-tiba papa pulang. Nah kan itu papa tanpa pengetahuan papa, tanpa izin papa. Terus dia saking ketakutannya, dia sampai naik-naik ke atas genteng. Cari-cari nggak ada dong, cari ada, lari. Kejar lari ke genteng. Ke genteng tak cari nggak ada, ke belakang gitu kan. Lari lagi ke sawah gitu kan. Ketika sudah sering bolak-balik pulang, saya tegur. Akhirnya dia bilang kalau dia tidak betah di pondok. Dan akhirnya gue mau minta keluar. Gitu. Sampai ke genteng kaburnya, luar biasa ya. Ternyata dicepuin akhir-akhirnya. Iya, soalnya itu sering banget pulang gitu. Bisa di inilah ya, bisa dikompromi gitu. Ternyata lu sering banget pulang, jadinya bingung ngasih tahu atau enggak ya. Nakutnya ntar durhaka gitu. Makanya nggak bisa jaga rahasia sama saudara. Gue juga pengalaman. Sampai genteng ya, luar biasa sekali. Dari pondok sampai sekarang bisa menjadi salah satu player di Force Divine. Dan lu mau buktiin untuk bisa ngambil World Cup. Piala World Cup kedua ya. Iya. Tepuk tangan dulu buat Evo Street. Nah, kalau nanti misalnya lu udah dapet juara, kira-kira itu mau dipersembahkan untuk siapa? Yang pertama pasti buat orang tua Orang tua gitu. ya, Yang biasa. kedua ya buat para yang hujat. Para yang hujat. Jadi gue ngebuktiin nih gue bisa juara gitu. Membungkam mulut netizen yang jahat gitu ya. Tapi kan pasti ada satu orang spesial yang mau dipersembahkan dong. Ada itu mah pasti, dong. ada. Apakah itu di Jogja salah orang? Oh salah. Ada itu salah. pasti. Salah. Ada. Nggak ada. Masa? Ada itu. Ada. Buat Lu orang katanya tua aja. ada. Siapa, Rek? Nah, lu bongkar rahasia dia ntar bongkar rahasia lu juga. Ya, Gua siap. gua nggak mau banyak omong sih gua. Tapi ada katanya. Ada pokoknya. Anak apa? Hah? Enggak, jangan. Oh, oke. Ya. Udah kita lewatin berarti guys. Dia nggak mau jawab. Tapi intinya ada lah pasti orang spesial yang mungkin masih belum mau dipublish dulu gitu. Ya, Dan muka lu keringetan dan merah pipi lu. Ya. Berarti ada. Oke. Persiapan kalian tuh waktu di FFVM apa? Karena kan di FFML kalian nggak bisa berhasil menang. Dan di FFVM kalian bisa menang. Itu persiapannya tuh luar biasa sekali pastinya. Gue mau tahu dong. Netizen juga di rumah pasti mau tahu ya guys ya. Kira-kira persiapan kalian tuh apa aja pas lagi FFVM? Ya kita balik lagi ke konflik yang FFML. Di FFML kan kita ada masalah. Nah biar gak keulang lagi, tadi persiapan kita di FFM itu ya kita latihan tiap hari. Langsung. Tiap hari sama tim latihan, udah kerjaan kita paling ya pagi bangun, malam latihan, makan latihan, pagi bangun, udah gitu doang sih. Kalian nyangka nggak bisa juara di FFVM? Kalau misalkan gua sih, gua udah nyangka. Karena gua ngelihat segi dari latihannya juga, wah ini udah pas gitu. Udah pas bahwa gua ntar FFVM bakal juara 1 gitu. Dan hasilnya ya alhamdulillah bagus sih, juara 1. Ya, sesuai ekspektasi. Ya. Luar biasa. Street gimana di FFVM? Nyangka nggak bisa juara 1? Nyangka soalnya yang FFVM ini sama yang FFVM kemarin latihannya ya sama gitu. Kalau di FFML itu kayak ya masih kayak pemanasan lah gitu. Kurang banget gitu latihannya ya, nggak intensif lah. Kalau ini benar-benar niat gitu. Dan satu lagi di FFM season kemarin itu gue keinget FFM season pertama. Yang awal mulanya gue jatuh di loser bracket dan akhirnya gue masuk ke final juara 1. Sama halnya sama yang season berapa kemarin, Street? Season Spring. 5 ya, season 5 itu ya kita sama jatuh dulu habis itu bangun lagi di final. Langsung menang lagi. Jadi gue pas di final itu ya gue keinget pas season pertama. Feel-nya gitu ya, jadi lu merasakan bisa menang tuh sama. Jatuh dulu habis itu ya bangkit lagi gitu. Kalau jatuh nggak bangun-bangun lagi, kalian nggak akan bisa seperti mereka. Tepuk tangan dulu, Force Divine. Nah ini masih ke FFVM pertanyaannya. Ini pada penasaran juga, siapa lawan yang paling tangguh menurut Street dulu deh. Pas lagi FFVM dan yang patut diapresiasi lebih tepatnya ya, lawan kalian tuh. Kalau yang paling tanggung kita semuanya sama rata sih gitu. Soalnya kita udah siapin semua jadi ya semuanya
Ya kalau di dalam in game kita nganggapnya sama rata gitu, nggak ada yang ditakutin. Itu mental yang sangat luar biasa, mental dari pemenang, di mana kalian jadi nggak peduli siapapun lawannya, tetap gas dan buyah. Luar biasa. Lu juga sama? Sama kalau gua. Berarti nggak ada tuh yang kalian takutin dan yang kalian anggap paling jago di FFVM? Kalau Semuanya sih jago ya, apalagi udah masuk ke fase grand final turnamen major ya. Itu otomatis sudah disebut ya jago lah ya. Gue nggak mau ngomong kayak nggak ada yang jago. Mungkin bagi gue itu jago semua sih. Karena ya nggak semua orang bisa masuk grand final FPPM gitu. Betul. Jadi sama rata sih jago semua. Ada lower bracket gitu-gitu. Jadi bracketnya kita juga harus banyak ya. waswadain ya semua tim gitu. Luar biasa. Nggak ada ngeremehin, nggak ada menakutin yang lain. Iya. Tapi fokus terhadap tim sendiri dan Benar. bisa mencapai juara 1. Tadi dari tim lain. Kalau dari tim EVOS Divine sendiri nih, kira-kira siapa the real MVP-nya yang bisa bikin kalian semua jadi semangat dan bisa mengubah yang di match sebelumnya FFML kalah dan menjadi kemenangan di FFVM? Kalau ngomongin siapa penyemangatnya sih semua sih. Mau itu dari manajer, coach, player itu semuanya nyemangatin sih. Karena ya emang momennya tuh pas banget gitu. Kita keinget lagi, apalagi gue sama Ipul ya. Itu keinget season pertama. Ya gue ngomong sama Ipul, Pul ini kita bakal juara Pul. Ya kita bakal ngenang season pertama gitu. Kita bakal juara lagi nih. Cuma kita beda roster. Tapi gue di situ ya gue buktiin gitu bahwa kita bisa. Emang gue udah yakin sih bakal juara 1 di situ. Sudah yakin 100%. Iya udah yakin 100%. Tapi kira-kira ada gak orangnya yang bikin kalian tuh yang dari ribut, clash gitu, sampai bisa ada motivasi untuk bisa menang lagi, untuk membuktikan lagi gitu? Siapa kira-kira orangnya? Kalau dari tim ya semua tim ya. Mungkin kalau misalkan dari keluarga itu orang tua gue sih. Orang tua? Karena orang tua gue sempat ngelihat konflik, ya ditanyain kenapa Gi, tanyain. Ya gue nggak bisa alasan dong karena dia udah nonton videonya ya kan. Paling ya bisa ngedoain doang ya kan. Ya istilahnya biar nggak keulang lagi gitu ya, biar nggak keulang lagi. Yang dulu-dulu, ya nanti gitu malah bubar iyalah. lagi, ganti roster lagi. Gitu Ganti roster lagi. Karena ya kalau semisalkan ganti roster itu ya nggak segampang apa yang dipikirin orang gitu. Ditambah kita harus kumpulin chemistry ya kan. Terus latihan tiap hari. Itu gue banget sih pengalaman sama Ipul. Karena ya di satu sisi juga gue kalau semisalkan ini roster ini ada yang keluar gitu. Apa ganti roster itu gue bakal pindah sih. Maksudnya bukan pindah keluar sih. Otomatis gue pensi kompetitif. Kalau misalkan tim ini bubar sih. Karena ya hitungannya kayak dari nol lagi, harus bisa jaga teamwork lagi. Iya benar-benar. Karena gue nggak mau lagi ngerasain karena capek cuy jadi pro player tuh nggak gampang apa yang kalian pikirin. Mungkin buat kalian sih pikirannya ya gaji pro player gede atau apa. Tapi di satu sisi kalian nggak ngeliat perjuangannya tuh gimana gitu. Nih guys, kalian audiens di rumah yang nonton sekarang, ini dijelasin jadi pro player itu intinya nggak mudah dan sangat amat susah. Iya, dari benar. mental semua juga harus siap ya kan. Pakai Post Street yang mungkin masuk ke tim EVOS ini pas ada title juara dunia pasti kan juga pengen banget ngebuktiin gitu biar bisa menang kan. Luar biasa. Ini mungkin sebelum ke selanjutnya gua kan mau nanya tentang FFWS pastinya, tentang persiapan. Gue mau nanya satu pertanyaan yang simple dan mungkin gue juga penasaran sendiri ya. Mungkin penonton di rumah juga ada penasaran. Kenapa Sam 13 ganti nama dari Mister 13? Kenapa sih? Gue juga Karena itu penasaran. kemauan dia sih. Oh, Itu namanya juga, arti singkat Iya. Sam itu namanya juga. Saiful Namanya juga. Muharram. Nah 13 itu tanggal lahirnya dia. Sam itu Saiful Muharram. Gue Iya. kira Samuel. Luar biasa. Saiful Muharram. Oke, gue jadi tahu kenapa ya. Karena gue sering ketukar juga dulu. Jujur misalnya 13 sama 05 ya. Sering banget. Tapi ya sekarang kena ada Sam 13 dan Mr. 05 jadi udah beda banget namanya. Nah, kalian FFWS nih. Persiapannya kira-kira sudah sampai mana? 1 bulan lagi ya FFWS kan? 1 bulan. 1 bulan lagi. Kalau untuk persiapan sih mungkin kita ya kayak biasa ya. Bisa dibilang lebih ditekunin, lebih dikerasin latihannya. Biar kita ya benar-benar siap nanti pas di final gitu. Masing-masing role udah ada ininya, metode latihannya. Boleh gak dikasih tahu? Untuk latihan sih mungkin itu ya terlalu privasi banget ya. Kita nggak mau ngumbar ya. Iya nggak mau terlalu ngumbar ya mungkin. Gue cuma mau ngomong doang ya paling latihan biasa kita. Latihan biasa satu tim. Banyakin chemistry. Biar ya kita tambah akrab gitu. Biar enak gitu. Saling komit mainnya juga. Ya pokoknya gitu aja sih paling.
Kita selama 1 bulan itu ya kita rutinin tiap hari latihan. Itu tanggal pastinya kalian tuh akan bertanding kapan sih? Street 29 April. 29 Mei, 29 Mei. 29 29 Mei. April. Salah. April bukan ini. Mei ya. Berarti nanti puasanya bisa jadi lebaran di sana. Ya, Benar ya itu ya? Lebaran di sana kita puasa, setengah puasa kita baru berangkat. Setengah puasa baru berangkat. Karena kan kalian juga harus karantina nanti di sana ya? Iya, karantina dulu kita. Berapa hari? 5 hari? 14. Di Kita, sana 14, sini 14. Kita di Indo itu karantina 14 hari. Kita kedatangan Singapura itu karantina 14 hari lagi. Kepulangan kita karantina 7 hari. Itu udah kayak 1 bulan puasa Iya, pas karantina ya? Iya. Luar biasa. Kira-kira nanti di FFWS tuh kalian ada gak sih nunggu tim yang mau kalian lawan pastinya? Kalau buat gue ya paling Brazil sih. Brazil. Nah, di satu sisi gelar juara dunia gue udah diambil alih sama Brazil. Ditambah tim yang juara dunia juga ada di situ. Jadi gue mau ngebuktiin gitu bahwa... Laut bukan? Betul. Plukso. Oh bukan laut ya? Plukso. Do you ready? Sudah. Kenapa gue keinget ke situ ya? Langsung nostalgia gitu. Iya. Tapi itu masa-masa seru Free Fire guys. Ketika Covid belum melanda. Iya benar. Ketika kita keluar negeri masih gampang, nggak harus karantina Betul. 1 bulan full gitu. Luar biasa sekali ya. Berarti udah siap nih berarti ya. Untuk FFWS ini. Siap banget sih. Boleh gak kasih pesan untuk fans EVOS yang nanti bakal dukung kalian ketika FFWS di rumah mungkin. Untuk fans yang asli aja, yang karabitan gak usah. Ya mungkin buat gue ya paling ya thank you buat kalian yang udah support EVOS. Dan satu lagi ya paling gue cuma mau ngomong jangan cuma dukung EVOS doang. Karena di sini ada 2 perwakilan FR ya kan, First Rider. Kalian dukung juga di play-ins karena ini ya mereka juga bawa nama Indonesia gitu. Biar nanti kita di final 2 tim gitu ya kan. Jadi ada yang 1-2-nya juaranya gitu. Setidaknya pas pertarungan final Indo sama Indo gitu. Iya, Jadi Indo Indo Pride sudah lah gitu. juara. Iya, Indo Pride guys. Oke itu dari Mr. 05 aka Regi. Dari Cerit gimana? Ya buat fans, makasih juga yang udah dukung. Dukung terus lah sampai FFWS, sampai juara nanti. Dah. Ada lagi masih itu doang. Udah itu doang. Kayak Regi 2 tahun yang lalu. Sekarang Regi udah jago ngomong. Iya.